Organisasi Siswa Intrasekolah, OSIS lah namanya. OSIS SMA Negeri 1 Sumber memiliki nama sebutan Fokus. Fokus 20, figur OSIS cipta untuk sekolah pada masa jabatan 2020. Fokus 20 memiliki 39 pengurus pada masa jabatannya. Fokus 20 sendiri dilantik pada tanggal 16 September 2019 oleh Bapak Haji Teddy MPD selaku Kepala Sekolah pada masa itu. Pada masa jabatan Fokus 20 memiliki sebuah moto, yaitu paksa, bisa, terbiasa. Fokus 20 memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Kepala Sekolah Bapak Herman Hadi Santoso SPMM selaku penanggung jawab dan juga Ketua Majelis Pembimbing OSIS. Fokus 20 juga dinaungi oleh Wakasek Kesiswaan yaitu Bapak Abdul Wahid SAG. Dan Fokus 20 memiliki dua pembina OSIS yaitu Bapak Adriansah SPD dan juga Bapak Thohir Mahmud MPD. Struktur kepengurusan Fokus 20 dibagi menjadi dua, yaitu teras atau BPH, Badan Pengurus Harian, dan juga seksi bidang. BPH terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara. Ketua, ada ketua umum, ketua 1, dan juga ketua 2. Sekretaris terdiri dari sekretaris umum, sekretaris 1, dan juga sekretaris 2. Bendahara terdiri dari bendahara umum, bendahara 1, dan juga bendahara 2. Dan memiliki 10 seksi bidang. Fokus 20 memiliki visi unggul dalam aktivitas, kreativitas, inovatif yang berdasarkan milenial dan berlandaskan Pancasila. Dengan misi meningkatkan keunggulan dalam aktivitas yang positif, daya kreativitas yang tinggi, dan dapat berinovasi, serta meningkatkan kerjasama antara ekstrakurikuler dan organisasi. Fokus 20 sendiri memiliki program kerja yang berjumlah 41 program kerja, meliputi bidang ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa hingga bidang pengembangan ilmu teknologi dan bahasa asing. Program kerja unggulan Fokus 20 ialah yang pertama, perayaan Hari Ulang Tahun Semanis dengan nama kegiatan Swasembada Festival serta Semanis Champions League. Setiap event proper OSIS yang akan diadakan, dibuatlah proposal oleh sekbidnya masing-masing, kemudian diserahkan kepada sekretaris naungan untuk dicek dan direvisi. Yakni sekretaris 1 menaungi segbid 1 sampai segbid 5 dan sekretaris 2 menaungi segbid 6 sampai 10. Setelah itu, diserahkan kepada sekretaris umum untuk dicek dan direvisi ulang. Setelah semua rangkaian acara selesai, dibuatlah laporan kegiatan dan atau laporan pertanggungjawaban yang sebelumnya dikonsultasikan terlebih dahulu kepada bendahara terkait mengenai anggaran dana yang termasuk ke dalam pemasukan dan pengeluaran. Sekretaris juga mendampingi ketua dalam memimpin rapat, notulensi rapat, dan aksesi rapat yang ditangani oleh sekretaris 2. Dan untuk inventaris OSIS ini ditangani oleh sekretaris 1. Moto kami, merevisi untuk menjadi sebuah proposal yang sempurna, Layaknya manusia yang harus ditempa Dengan sebuah perjuangan melalui proses hingga menuju kesempurnaan. Sekretaris, revisi, hayu meluncur. Jadi tugasnya bendahara OSIS itu bertanggung jawab penuh atas pemasukan dan pengeluaran yang ada di organisasi. Nah, kalau misalkan kita udah dapat pemasukan nih dari sekolah, dari sponsor, dari kas OSIS, kita harus bisa memanage uang tersebut. Nah, setelah uang itu terkumpul, setelah digunakan, kita harus membuat laporan pengeluarannya itu. Nah, selain itu juga tugasnya bendahara itu menerima konsul-konsul dana dari setiap sekbid yang akan mengadakan event-event seperti itu. Oh iya,
Pemasukan dari OSIS itu bisa dari partisipasi sekolah, bisa dari anak OSISnya sendiri, dan dari sponsor. Kalau dari sponsor itu biasanya kita minta sponsornya ke kota-kota, dan kita juga harus mengajukan proposal. Kalau dari partisipasi sekolah, kita juga harus mengajukan proposal. Dan kalau dari anak OSIS sendiri, biasanya kita setiap minggu mengadakan uang kas. Itu lumayan juga buat nambah-nambah pemasukan di OSIS. Oh iya, buat kelebihan bendahara sendiri, kita dapat manajemen keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran di OSIS. Moto kami adalah hidup seperti bendahara. Walaupun banyak duit, tapi tidak sombong. Karena itu semua hanya titipan. Jargon kita adalah no money, no life. Seksi bidang 1, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tugas dan fungsi sekbid kami yaitu: pertama, menjalankan peribadahan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. 2, memperingati hari-hari besar keagamaan. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan perlombaan khususnya agama Islam. Dan yang keempat, menaungi ekstrakurikuler rohani Islam. Yang kelima, mengembangkan dan memberdayakan kegiatan keagamaan. Keunggulan dari seksi bidang 1 yaitu bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi ajang dakwah. Moto dari seksi bidang 1 adalah manjadda wajadda. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka keinginannya akan tercapai. Sekbid 1, Bismillah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Bidang 2, kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi dan tugas pokok: meningkatkan jiwa nasionalisme dan patriotisme seperti upacara bendera, upacara Hari Besar Nasional, mengembangkan wawasan kebangsaan di lingkungan SMA Negeri 1 Sumber, serta memperbarui kaderisasi ekstrakurikuler bela negara dalam bentuk pelantikan dan serah terima jabatan. Moto Sekbid 2, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keunggulan dari seksi bidang 2 adalah seksi bidang yang lebih mengetahui mengenai wawasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seksi bidang 2, merah semangatku, putih tekadku, Indonesia kebanggaanku. Seksi bidang 3, pendidikan pendahuluan bela negara, fokus 20. Di sini akan menjelaskan tentang tugas pokok atau job desk seksi 3 itu sendiri. Yang pertama adalah merayakan hari-hari besar yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu mendisiplinkan atau menaati peraturan yang ada di SMA Negeri 1 Sumber ini. Dan yang terakhir, Sekdi 3 ini kita bisa memperdalam ilmu pendidikan pendahuluan bela negara.
Keunggulan seksi bidang 3. Sebenarnya keunggulannya itu ada banyak, tetapi saya akan menyebutkan pokoknya saja, yaitu keunggulannya dapat memperdalam ilmu pendidikan pendahuluan bela negara. Pendidikan pendahuluan bela negara berkarakter muda berbangsa. Seksi 3, muda terdidik. Sekbid 4, pendidikan budi pekerti luar, tugas dan fungsi. Pendidikan siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumber menjadi lebih beradab dan lebih peduli terhadap sesama. Kami mempelopori kebiasaan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan dan santun di SMA Negeri 1 Sumber, khususnya untuk pengurus OSIS SMA Negeri 1 Sumber, dan memberikan edukasi kenakalan remaja di SMA Negeri 1 Sumber. Motto kami adalah jangan lupa senyum. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Sekbid 5, Organisasi Politik dan Kepemimpinan. Fungsi dan tugas pokok Sekbid 5 yaitu meningkatkan sikap kepemimpinan dan politik siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumber melalui organisasi. Sekbid 5 juga menaungi seluruh ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Sumber. Keunggulan dari seksi bidang 5 yaitu memperdalam dan meningkatkan jiwa kepemimpinan, organisasi, dan politik. Maka dari itu, seksi bidang 5 biasa disebut sebagai ujung tombak dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, karena kami sebagai naungan dari ekstrakurikuler, maka kami memiliki relasi yang cukup luas. Kami juga seksi bidang 5 memiliki moto. Moto kami itu terus mencoba, pasti bisa. Sekbid 5, Organisasi, Politik, dan Kepemimpinan. Seksi bidang 6, keterampilan dan kewirausahaan. Tugas pokok kami adalah meningkatkan kreativitas dan kewirausahaan siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumber. Keunggulan sekbid kami dapat meningkatkan kreativitas dan kewirausahaan melalui sekbid kami. Dimanapun dan kapanpun harus menghasilkan uang. Aktif, kreatif, dan beruang. Sekbid 7 adalah kesehatan dan kebugaran jasmani. Fungsi dan tugas pokok kami yaitu meningkatkan mutu dan kualitas kesehatan dan kebugaran jasmani siswa SMA Negeri 1 Sumber. Keunggulan Sekbid 7. Sekbid 7 memiliki banyak proker yang berkualitas. Buktinya setiap proker yang kami adakan itu memiliki banyak peminat. Contohnya itu seperti SCL. Di sini SCL merupakan ajang adu gengsi antar kelas yang memiliki banyak peminat. Moto kami adalah mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Sekbid 7, don't say no to sport. Kesehatan dan kebugaran jasmani. Look how far we come now, 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 now. There's beauty in the unity we found. I'm ready, I'm ready. We still got a long way, but look how far we come now, 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 now. Hands up for your colors. Ready the people.
merupakan apresiasi dan daya kreasi seni. Fungsi dan tugas pokoknya adalah mengapresiasi daya kreasi seni seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumber. Seksi bidang 8 memiliki kelebihan memiliki daya pikiran yang luas karena seni menuntut kita untuk berpikir lebih kreatif. Moto dari Sekbid 8 adalah seni terlalu serius untuk dijadikan hal yang serius. Sekbid 8, seni itu indah. Ha! Sekbid 9, keamanan dan kerindangan. Fungsi dan tugas pokoknya yaitu merindangkan dan mengordinasikan keamanan kepada pihak sekolah. Moto dari Sekbid 9 adalah menanam satu pohon berarti menyelamatkan ribuan makhluk hidup. Dan mari bersama tertib agar lingkungan aman. Keunggulan dari Sekbid kami adalah menjadikan sekolah aman, rindang, dan tertib. Sekbid 9, sigap, rindang, aman, dan profesional. Seksi bidang 10, pengembangan ilmu teknologi dan bahasa asing. Fungsi dan tugas pokok Sekbid 10 yaitu bergerak di bidang teknologi dan bahasa asing. Kami juga bertugas sebagai seksi dokumentasi dalam berbagai kegiatan. Dalam bidang teknologi, Sekbid 10 mengelola sosial media seperti Instagram, YouTube, dan Spotify, dan memanfaatkan serta mengembangkan teknologi yang ada di sekolah. Dalam pengembangan bahasa asing, Sekbid 10 menggunakan Madib sebagai medianya. Di Madib tersebut, Sekbid 10 membuat materi menggunakan bahasa asing dan bahasa Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat siswa dalam bidang sastranya. Tanpa Sekbid kami, Prokter kalian gak ada apa-apanya. OSIS SMA Negeri 1 Sumber, paksa bisa terbiasa. Fokus 20